Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecerdasan buatan akan mempresentasikan hasil eh, kerja kelompok untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester. Eh, Kami terdiri dari saya sendiri, Eji Maulana 2004-02-012 dan teman saya Apis Rizal Azmi 2004-02-078 dan kami akan membawakan judul Analisa data produk menggunakan Python. Berikut ini adalah dataset dan IPYNB-nya. Dan ini kami memiliki tiga referensi, terutama pada dataset dan eh, video yang kami tonton untuk melakukan tutorialnya. Berikut ini adalah bukti kami mengikuti workshop transisi energi bersama Sri Kandi PLN. Eh, Lanjut, kita akan langsung ke Jupyter Notebook-nya untuk eksekusi datasetnya. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Based Learning kecerdasan buatan dari tim kami yang berjudul Analisa Data Produk Menggunakan Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, panggilan library yang dibutuhkan pada tahapan analisa ini seperti library untuk menampilkan tabel dan grafik analisa. Lalu yang kedua, panggil dataset yang dibutuhkan dan simpan dataset tersebut ke dalam sebuah variabel. Nah, di sini sudah saya upload dataset kami yang berjudul online retail. Eh, Berikut akan saya tampilkan dataset kami. Ini dia dataset kami yang kami gunakan untuk menganalisis eh, produk menggunakan Python. Oke, baik. Selanjutnya, lihat jumlah data dan jumlah kolom yang ada pada dataset ini. Lalu, lihat 5 data pertama dari dataset ini. Inilah 5 data pertama dari dataset yang kami gunakan. Selanjutnya, masuk ke quantity distribution. Lihat distribusi data quantity produk tersebut. Oke, sudah kita buat ini dalam bentuk grafik quantity distribution. Nah, di sini ada order quantity dan yang bawah itu quantity-nya. Lalu selanjutnya lihat informasi dan deskripsi dari kolom quantity ini. Inilah tabel dari informasi dan deskripsi dari kolom quantity. Sini ada count, main, standar minimal 25%, 50%, 75%, dan maksimal. Selanjutnya, gunakan fungsi filter untuk lihat jumlah data dari data produk yang kuantitinya hanya besar dari 0. Selanjutnya, update data pada variabel dataset tersebut berdasarkan hasil filter data yang besar dari 0. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke time series number of orders. Filter data berdasarkan waktu penjualan tersebut. Kemudian, data ini kita simpan ke dalam variabel baru. Di grup berdasarkan bulan. um, dalam M. Jadi M ini maksudnya itu bulannya. Selanjutnya, lihat informasi sebaran data produk berdasarkan jumlah produk dan waktu penjualan ke dalam grafik. Ini kita tampilkan dalam bentuk grafik. Ini dia grafiknya. Total number of order over time. Number of orders or invoice. Lalu yang bawah itu ada waktunya. Selanjutnya, filter data produk berdasarkan tanggal penjualan yang setelah tanggal 1 bulan 12 2011 sampai saat ini. Lihat tanggal paling minimal dan maksimal dari variabel data produk yang besar dari tanggal 1 bulan 12 2011. Nah, di sini kita dapat minimalnya dan maksimalnya. Lalu, cek data produk yang berada pada tanggal 1 bulan 12 2011 ke bawah.
Simpan data ini ke dalam sebuah variabel baru untuk dilakukan proses analisa produk. Selanjutnya, lakukan grouping terhadap data yang telah kita filter ini dan tampilkan data tersebut dan grup berdasarkan bulan. Oke, di sini kita tampilkan data tersebut berdasarkan bulannya. Lihat sebaran terdapat data yang telah kita filter ini ke dalam grafik. Kita buat ke dalam grafik. Sini ada total number of orders over time. Oke. Lalu yang ketiga itu ada time series revenue. Menghitung dan menganalisa keuntungan produk berdasarkan waktu. Jadi, pertama-tama kita hitung dulu total penjualan produk. Setelah itu, filter dan hitung data tersebut berdasarkan tanggal yang di grup berdasarkan bulan setiap penjualan produk. Nah, di sini kita hitung grup berdasarkan bulan setiap penjualan produk. Oke, lihat sebaran dari penjualan produk tersebut ke dalam grafik. Lalu kita buat ke dalam grafik. Di sini ada total revenue over time. Di sebelah kiri ini ada penjualan dan bawahnya itu tanggalnya. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eji. Saya persilakan. Baik, untuk yang keempat itu kita memiliki time series repeat customer. Yang pertama itu lihat data customer yang melakukan pembelian berulang tiap waktunya. Pertama-tama kita grup data tersebut berdasarkan nomor dan tanggal invoice, lalu hitung total pembelian produk. Di sini kita lihat informasi di sini terlihat ada eh, 4 data dengan country United Kingdom beserta customer ID, penjualan dan invoice date-nya. Lalu grup lagi data tersebut untuk melihat banyaknya transaksi untuk tiap bulannya. Setelah itu, lihatlah banyak transaksi keseluruhan data tersebut berdasarkan bulan dan customer. Di sini setelah kami keluar datanya. eh, yang lanjutnya, lihat presentasi pencapaian produk yang dibeli berulang oleh customer berdasarkan bulan. Setelah itu, lalu lihat perbandingan antara data keseluruhan customer dengan banyaknya pembelian oleh customer yang sama atau berulang. Di sini kami akan menunjukkannya dalam bentuk grafik number of all versus repeat customer over time. Di sini pada sebelah kiri itu terlihat number of customer-nya dan di kanan ada persentasinya dan di paling bawah itu adalah tanggal rentangnya. Lanjut, yang kelima, revenue from repeat customer, menghitung dan menganalisa banyaknya keuntungan yang didapat dari pembelian customer yang berulang. Pertama-tama kita lakukan grouping terhadap data tersebut. Hitung persentase setiap produk yang terjual oleh konsumen yang sama. Lihatlah perbandingan antara keuntungan seluruh produk dengan keuntungan yang dihasilkan oleh customer berulang. Seperti di sini kami menampilkannya dalam bentuk grafik. Yang pertama itu untuk grafik biru itu adalah total revenue dan yang orange itu repeat customer revenue. Jadi pada kiri itu adalah hitungan penjualannya dan yang kanan presentasi dan juga yang paling bawah itu adalah rentang tanggalnya. Lanjut, yang keenam, dan yang terakhir adalah popular item over time. Lihat produk yang populer dari waktu ke waktu. Pertama-tama kita lakukan filter terhadap produk kita dari waktu ke waktu.
Di sini terlihat quantity, DCSS GER, lalu ranking setiap produk yang populer tersebut berdasarkan total penjualan. Terlihat di sini stock code dan quantity. Lalu ambil 5 produk populer untuk acuan terhadap penjualan produk tersebut dari waktu ke waktu. Lanjut. Ubah tampilan perbandingan tersebut menjadi tabel sehingga lebih mudah untuk melakukan analisa terhadap produk tersebut. Di sini terlihat inpost date-nya dari 2010 sampai 2011, tanggal 30 bulan 11. Setelah itu, lakukan perbandingan terhadap kelima produk tersebut ke grafik. Berikut ini adalah grafik dari perbandingan 5 item tersebut, yaitu item trends over time. Yang pertama itu numbers of purchase. Dan di bawah ini adalah data rentang tanggalnya dari bulan 12 2010 sampai bulan 11 2011. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami kepada Pak Suherman. Kami ucapkan terima kasih sebagai telah memfasilitasi kami dalam kecerdasan buatan ini. Atas kekurangan kami ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.